Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Motor ya untuk kesempatan kali ini. Dan di sini saya mau membahas itu tentang cara membersihkan injektor ya. Di sini kita lihat di sini injektor, kita ambil contoh punya Myoji. Tapi bukan untuk Myoji saja, ataupun juga untuk yang ini ya. Untuk semuanya jenis injektor. Jadi nanti kita bisa bersihkan yaitu menggunakan alat yang cukup simpel ya, dalam artian kita bisa ambil yaitu di bengkel kita, atau juga kalau misalkan yang nggak bengkel itu nyari di dekat rumah ya, di bengkel itu pasti ada alat-alatnya ya. Oke, kita di sini sudah siapkan ya untuk alatnya. Jadi alat untuk membersihkannya tentunya kita siapkan dulu di sini, karena kita mau bikin alatnya pakai flasher ya. Di sini kita sediakan, di sini ada selang ya. Mungkin tahu di sini selang ya, selang kecil biasanya terdapat pada untuk oli samping 2 tak ya, seperti punya King, PCR dan lain-lain, kan biasanya ada selang kecil itu yang buat oli sampingnya. Nah, di sini kita pakai ini ya, satu, terus selang gede satu seperti ini. Selang gede, selang bensin biasa, tapi kita cukup potong, kita ambil sedikit saja seperti ini. Terus kita ambil selang bekas carbo cleaner ya, bekas ini kan banyak sekali juga. Kalau juga tidak ada, ambil yang masih nempel di sini. Oke, sudah kita siapkan. Lalu kita juga ambil soket ya. Ini supaya praktis aja ya. Kalaupun juga tidak pakai soket, nanti bisa cuman ditempel-tempelin saja. Tapi ini biar nanti bisa permanen, jadi tinggal tancap-tancap itu sudah jadi. Terus yang satu lagi di sini kita pakai soket flasher ya, bisa beli di toko-toko ya, atau juga maksudnya di bengkel ya. Di sini fungsinya nanti untuk nancepin flasher, jadi tidak disambung-sambungin sambung-sambungan ya, jadi cuma langsung ini ada flasher, kita tancap seperti ini saja. Ini sudah langsung enak ya, seperti ini. Oke, di sini terus maaf terlepas, ini flashernya terlalu kencang. Oke, selanjutnya di sini kita ambil flasher juga, tapi flashernya kalau bisa yang ada setelannya Mas Bro ya. Jadi yang variasi. Kalau yang bawaan motor kan tidak ada setelannya. Kalau ini yang variasi, ini ada setelannya di sini ya. Kita lihat ya, tuh ada setelannya. Ataupun juga aku juga punya yang model seperti ini Mas Bro. Ini yang setelannya di bagian luarnya seperti ini. Jadi ini untuk potensionya atau trimmernya bisa lewat sini, tinggal dipegang seperti ini, putar. Kalau ke kiri ini pelan, kalau ke kanan itu kenceng, jadi ngedipnya kenceng ya. Kalau ke kanan, kalau ke kiri ini ngedipnya pelan, seperti ini flashernya. Oke, setelah sudah tersiapkan ya, jadi untuk alat-alatnya apa yang harus kita bikin. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sudah kita siapkan semuanya, sudah paham ya apa yang dibutuhkan. Ada flasher, kabel ya, selang. Oke, kita bikin alatnya, simak dari awal. Tapi sebelumnya mohon bantuannya ya untuk di like, share, dan subscribe yang belum ya. Dan kalaupun juga video ini bermanfaat, silahkan dibagikan atau di share ya ke grup medsos panjenengan semuanya. Silahkan ya untuk disimak sampai habis, jangan di skip videonya ya. Oke, setelah seperti ini ya, ini selang. Nanti fungsi dari selang yang besar tadi ini nanti maksudnya adalah untuk memasukkan ke bagian ini injektornya. Nah, seperti itu. Lalu
Terus yang ini, yang ujungnya nanti kita masukkan selang ini. Jadi nanti ini ke bagian ini ya, ke bagian ujung dari cleanernya. Oke, setelah kita persiapkan seperti ini, karena di sini untuk selang ini kalau kita masukkan ini agak longgar ya. Nanti kalau misalkan longgar, kalau kita isi cleaner di sini dengan tekanan tinggi, nanti akan jebol Mas Bro ya. Jadi supaya tidak jebol, kita liliti pakai seal tip Mas Bro. Ini sudah saya seal tip ya. Sudah saya seal tip, dan pastikan di sini itu kenceng ya. Kalau misalkan kurang bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk seperti ini ya, sudah masuk seperti itu. Lalu kita tetesi lem. Masuknya jangan terlalu ke dalam ya, kira-kira 2 cm ya. Kalau sudah, lalu kita tetesi lem di sini. Kita tetesi lem ya, muter sehingga nanti kuat. Jadi karena di sini untuk cleaner apa namanya ya, cleaner ya, ini tentunya dengan bertekanan tinggi ya Mas Bro ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak kita lem, takutnya langsung jebol ya, karena dengan tekanan yang kuat nanti bisa tahan kalau misalkan kita bantu dengan lem. Dan untuk seal tipnya ini fungsinya adalah untuk merapatkan. Jadi seperti ini juga sudah saya kasih seal tip ya Mas Bro ya. Sudah dikasih seal tip itu ya. Di sini ini juga kita butuhkan serapat mungkin. Jadi digulung ya, digulung. Misalkan kurang bisa ditambahkan seperti ini, ditambahkan, digulung lagi. Nah seperti ini ya, ditambahkan. Kalau misalkan kurang, secukupnya ambil. Nah secukupnya, lalu kita masukkan ke selang kecil ini, selang pompa oli samping ya, kita masukkan seperti ini. Nah kita masukkan ke sana. Nah kalau sudah masuk seperti ini juga sama prosesnya. Jadi kita ambil lem seperti ini, kita kasih lem secukupnya saja Mas Bro ya. Jadi supaya kencang. Jadi nanti karena di sini itu bertekanan tinggi, jadi supaya bener-bener kuat ya. Oke, kita lap dulu. Nah, oke. Sambil menunggu sampai kering Mas Bro ya, sambil menunggu sampai kering ini sudah jadi. Jadi ini yang di bagian ujung yang sebelah ini itu pakai selang cleanernya seperti ini ya. Terus ini selang oli samping dan ini selang bensinnya yang besar. Oke, setelah ini selesai, lalu kita bikin alatnya Mas Bro, yaitu untuk nancepin ke sana. Karena di sini kita butuh 2, yaitu untuk kabelnya. Itu fungsinya untuk apa Mas? Nah ini fungsi dari soket ini adalah untuk nancepin ke sini, ke bagian injektor, nanti untuk arus min dan plusnya. Oke, karena kita cuman butuh 2, kita akan potong ini karena ada 3 Mas Bro ya. Itu ada 3 ya, ada 3, kita potong. Jadi saya cuman butuh yang 2 saja, saya potong seperti ini, potong. Kita buang yang sebelahnya. Nah ini kita buang seperti ini. Kita hanya butuh 2 saja. Waduh, maaf, ini lepas 1, terlalu kemingkiran. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan akali supaya tidak lepas. Nah ini sudah seperti ini Mas Bro ya. Jadi nanti akan kita bikin untuk soketnya ya. Oke, di sini tadi saya lupa ya, tidak menyebutkan ada cek ya. Di sini udah ada cek capit buaya ya.
Jadi di sini tadi yang sudah saya potong untuk soket saklar ya. Biasanya kalau misalkan punya smash, punya Super atau juga Super 125, terkadang kan ada saklar dan di dalamnya ada soket. Itu nanti bisa beli ya di bengkel-bengkel. Oke, setelah terrangkai ya, saya tambahkan kabel sedikit di sini dan kita sambung seperti ini ya. Kita sambungkan untuk merapikan maksud saya. Di sini saya gunakan lem bakar saja biar nanti kelihatan rapih dan awet ya. Terus selanjutnya di sini untuk flasher soketnya juga kita cek di sini dulu. Nah, kita lihat, kita cek di sana. Untuk flasher di bagian dekat konektornya, di sini kan ada tulisannya. Nih, kelihatan nggak ya? Di sini. Nih ya. Ini ada tulisan B dan di sini L. Maksudnya apa? Di sini B itu adalah arah ke baterai, berarti baterai plus ya. Terus yang di sini ada tulisannya L. L itu untuk lampu. Nah, bisa kita lihat mungkin di sini. Nah, itu kan B. Terus yang sebelah sana itu ada L. Sama ya. Semuanya flasher sama. Oke, kita tancapkan dulu seperti ini biar agak ada gambaran kira-kiranya. Oke, sudah kita masukkan. Di sini yang tadi ada tulisannya B, di sini B, ini berarti arus plus yang saya kasih capit buaya warna merah seperti ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan untuk isolatornya seperti ini. Oke, terus selanjutnya di sini untuk yang flasher tulisan L di sana ada huruf L-nya, kita sambungkan ke bagian soket di sini yang nantinya kita tancapkan di bagian injektor. Nah, kita sambungkan seperti ini. Kita sambung ya, Mas ya. Kita ambil isolasi bakar dulu. Saya sambungkan ke sana. Oke, setelah disambungkan seperti ini. Oke. Sambungkan kira-kira sudah kuat, lalu kita bakar seperti ini. Oke, ini sudah jadi Mas Bro ya, untuk rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Sebenarnya cuman apa ya, cuman posisi nyeri saja di seri flasher ini, karena fungsinya yaitu untuk membuka dan menutupkan solenoid di bagian injektor ini. Jadi nanti akan membuka dan menutup pada waktu kita isi cairan ya. Oke, langsung saja kita praktekkan Mas Bro ya. Ini sudah kira-kira sudah ini ya, sudah apa? Sebentar, mati lampunya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Coba ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini arus min, lalu ke sini ada soket, di sini yang plus, ke flasher yang ada tulisannya B. Oke, setelah masuk ke sana, kita bisa langsung cek di sini, dites maksud ya. Oke, di sini ngetesnya seperti ini. Ini saya gunakan aki 12 volt. Kita tancapkan di sini capit buaya yang hitam, berarti min. Lalu di sini kita tancapkan plus yang merah ya, capit buayanya. Oke, di sini setelah tersambung seperti ini ya. Ini kita singkirkan saja di sini supaya tidak menghalang-halangi pemandangannya. Oke, kira-kira sudah kelihatan ya untuk rangkaiannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dari min, ini min masuknya ke bagian soket tadi, soket saklar. Terus yang plus di sini masuknya yaitu adalah ke bagian B flasher ya, B flasher. Terus di sini yang min yaitu adalah ke bagian ini yang sebelah ya. Oke, setelah jadi seperti ini sudah kita masukkan ke aki. Saya akan coba cek pakai lampu dulu Mas Bro. Kita cek pakai lampu kira-kira
jadi enggak ya. Untuk ngecek juga nanti seberapa sih untuk nyalanya. Oke, tuh ya udah nyala. Nah, untuk ngetesnya seperti ini Mas Bro. Jadi ini saya tancapkan lampu tancap ya, lampu sen. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini untuk ngetes ya. Nah ini rangkaian sudah jadi. Ini baru pakai lampu dulu. Terus di sini kita cek untuk bagian gainya atau juga di sini pengaturnya. Kalau kita puntir ke kiri, ini akan lambat tuh ya. Kedipnya lambat. Berarti nanti kalau kita masukkan injektor nanti nyemprotnya pelan. Kalau kita putar ke kanan nih, saya putar ke kanan ini, ke kanan ini akan lebih cepat tuh ya. Nah, nanti kita ambil yang lebih cepat aja seperti ini. Oke, sudah selesai. Lalu kita cabut untuk tester lampunya dan kita lanjutkan ke bagian ininya, injektor. Ini injektor maksud ya. Nanti bisa buat Honda, bisa buat Yamaha, semuanya bisa. Jadi nanti kita cukup tancapkan saja Mas Bro. Di sini mungkin ada yang nanya, Mas itu misalkan kebalik ngaruh nggak? Di sini karena terdapat selenoid di bagian dalamnya, yaitu antara gulungan dan tentunya ada semacam kayak magnet ya, berbentuk kayak sistemnya kayak sistem apa namanya? Jadi kayak bendik gitu ya. Jadi nanti ada lilitan dan tentunya ada pembuka dan penutupnya atau klepnya. Kita langsung masukkan saja seperti ini. Ini bisa bolak-balik Mas Bro ya. Jadi tidak takut waduh nanti kebalik kebakar, enggak. Nanti ini kebalik pun tidak kebakar. Contoh seperti ini, saya tancapkan. Nah ini ya. Ini sudah saya tancapkan. Ini posisi yang plus di sini. Nah di sebelah sini. Lalu kita balik. Nah mungkin ada yang penasaran, coba balik Mas. Oke, tak balik, tak masukkan. Sebentar, belum pas. Nah ini saya balik. Dibalik pun tidak masalah Mas Bro. Oke ya, sudah seperti itu. Tapi di sini juga ada tulisannya ya Mas Bro ya. Jadi nanti kita lihat di sana ada tandanya biasanya. Di mana saya juga agak lupa. Biasanya ada tandanya plus dan min ya, di antara kanan kirinya. Min dan plus. Tapi kalaupun kebalik pada waktu pemasangan seperti ini, misalkan ini tidak apa-apa seperti ini. Oke. Ini sudah jadi Mas Bro. Ini rotaknya sudah bunyi ya. Jadi untuk selenoidnya udah bekerja. Sekarang kita atur. Ini bunyinya bisa kedengaran Mas Bro? Tuh ya, kedengaran. Oke, kita puntir di sini. Kita putar ke kiri. Nah, kalau kita putar ke kiri, nanti nyemburnya itu pelan. Terus kalau kita putar ke kanan, tuh tambah kenceng. Nah, ini paling kenceng segini ya. Nah, oke, sudah selesai untuk rakitan di bagian elektriknya. Lalu selanjutnya kita pasang ininya. Kita matikan dulu, kita cabut dulu untuk akinya. Nah, sudah selesai rakitan elektriknya, kita tinggal pasang cleanernya. Jadi sini untuk memasangnya seperti ini. Jadi selang yang saya buat tadi, yaitu yang gede ini, selang bensin saya potong. Ini yang kencang ya Mas Bro ya, karena tadi nanti maksud saya ada tekanannya, ada tekanan. Nah seperti ini sudah saya pasang sana ya, sudah pasang seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ini kan sudah saya kasih selang, jadi yang aslinya ini bisa dicabut. Nah, dicabut, kita ganti gunakan selang ini ya. Jadi selang yang kecil ini kita masukkan ke sini. Nah, pastikan kenceng, oke.
Oke, setelah sudah selesai untuk perakitannya, kita cek lagi untuk pengetesannya. Nah, terus bagaimana cara ngetesnya, Mas? Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kasih di sini misalkan untuk ngecek ini injektornya kotor apa enggak. Ini posisi bersih ya, Mas Bro ya, bersih misalkan. Lalu ini pencet, jangan terlalu lama, dikit aja, misalkan kita tekan. Nah, seperti ini. Nah, tuh ya, kita cek di sini. Nah, tuh. Nah, kalau misalkan kurang kita tambahkan, kita pencet lagi di sini, kita pencet lagi di sini, sekali pencet saja. Nah, sekali pencet. Nanti di sini ini akan membersihkan, yaitu untuk bagian dalam injektornya, Mas Bro. Nah, tuh ya, tuh bisa kelihatan ya, Mas Bro ya. Kalau misalkan kita pencet terus juga nggak apa-apa, bisa, asal selang ini kuat, kita pencet terus nggak masalah. Nah, pencet terus seperti ini. Kalau misalkan selang ini kuat nggak masalah, karena di sini tekanan dari tabung injektor ini mungkin sampai 40-an ya, Mas Bro ya. Tuh ya, seperti ini. Nah, ini kelihatan nyemprotnya bagus banget. Nah, ngabutnya kayak bagus gitu ya, jadi lebih tebal. Oke, begitu saja mungkin, Mas Bro ya, sudah jelas. Dan yang belum jelas silahkan ditanya-tanya ya di kolom komentar sana. Di sini untuk perakitannya sudah selesai dan kita sudah merakit dari awal sampai selesai ya untuk pengetesannya. Oke, demikian kita di sini sudah membuat alat ya, membuat alat untuk pembersih injektor. Jadi tentunya akan lebih hemat daripada untuk beli yang bagus dan mungkin mahal ya, beratus-ratus ribu. Kita cukup bisa membuat dengan flasher ya, dengan alat seadanya, tapi hasilnya maksimal. Oke, begitu saja dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe ya buat teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.